bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan
bersyukur buat hari yang baru. Kita bisa menikmati bersama-sama kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin sharing buat Bapak Ibu Saudara dari Amsal pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di sana dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Saudara bisa menyaksikan atau ikut membaca di rumah saudara masing-masing sambil melihat ayat yang saya tampilkan di layar saudara. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Nah, saudara, kalau kita membaca kitab Amsal yang ke-23, Amsal 23, apa yang diutarakan oleh Salomo di sini sebagai penulis kitab Amsal sudah pernah dia katakan di Amsal pasal yang ke-23 di pasal sebelumnya. Salomo sekali lagi memperingatkan setiap kita orang percaya, jangan iri kepada orang jahat. Jangan iri melihat kebahagiaan atau kesuksesan, keberhasilan orang-orang yang melakukannya kita tahu dengan ketidakbenaran, dengan penindasan, dengan penipuan dan lain sebagainya. Karena sekalipun mungkin mereka terlihat berhasil, mereka terlihat benar, mereka terlihat diberkati dalam segala sesuatu, tapi sebenarnya kita sendiri mengetahui bahwa akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan. Nah saudara, sebenarnya dalam kehidupan kita manusia, Tuhan memberikan kita dalam hati kita ada satu bagian, ada satu sense di mana kita bisa mengerti sebenarnya apa yang baik dan apa yang benar. Sebenarnya setiap kita manusia telah diberikan Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan Tuhan memberi kekekalan dalam hati kita. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Maksud dari kekekalan itu adalah setiap kita manusia punya satu sense dalam hati kita untuk kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terjadi begitu saja. Sebenarnya manusia punya satu kemampuan untuk mengerti bahwa apa yang baik, apa yang berkenan. Tapi saudara, karena kita telah jatuh ke dalam dosa dan kita hidup di tengah-tengah orang yang telah juga jatuh ke dalam dosa, sehingga sense itu kadangkala ya bahkan keseringan mati saudara. Kita lebih suka melihat sesuatu yang instan, yang gampang ya. Bahkan kalau kita sering bergaul dengan orang yang memiliki pemikiran yang seperti itu, lambat laun kita akan menjadi orang yang penuh dengan rasa kompromi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang berkenan, dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya Salomo merasa perlu untuk berulang kali mengingatkan, jangan iri kepada orang fasik, jangan iri kepada keberhasilan orang berdosa. Paling tidak ada dua hal alasannya kenapa kita tidak boleh iri kepada orang yang berhasil atau mendapatkan sesuatu dengan ketidakbenaran. Yang pertama adalah karena akhir dari kehidupan. Kita tahu bahwa satu waktu nanti ya, bahwa kita akan berakhir di dunia ini, bahwa akhir dari kehidupan orang fasik adalah kebinasaan. Tetapi bagi orang benar, kita akan menikmati kehidupan yang kekal, kebersamaan tanpa batas dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saya sedang berbicara kepada orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pagi hari ini. Kita perlu menyadari hal ini bahwa kita telah menerima bagian yang paling berharga, yaitu kebersamaan dengan Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan itu dan jangan pernah kita ingkari hal itu dengan rasa menyesal bahwa kenapa sih selama ini saya harus hidup benar, sedangkan orang lain bisa berhasil tuh, mereka baik-baik aja tuh. Saudara, mungkin hari ini kita belum melihat, tapi akhir kehidupan akan membuktikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini dengan sepenuh hati, kita taat kepada perkataan Tuhan, kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati, itu semua bukanlah sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, kenapa kita jangan iri kepada orang yang berhasil karena melakukan kejahatan? Karena dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Saudara, buat orang fasik, buat orang yang selalu menginginkan sesuatu dan itu mendrive kehidupan mereka, benar atau tidak benar, orang lain susah atau ikut bahagia, mereka nggak peduli. Sehingga di dalam pikiran mereka sangat
egois dan memikirkan diri sendiri, sehingga bukan hanya akhir dari kehidupan mereka yang adalah kebinasaan, tapi jalan-jalan kehidupan mereka pun penuh dengan kebinasaan. Saudara tahu bahwa ada ayat yang berkata bahwa orang fasik itu menggali lubang bagi orang lain, tetapi mereka sendiri yang jatuh ke dalam lubang yang mereka gali. Sebab itu saudara, jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat bagi orang lain. Jangan pernah merencanakan satu penindasan bagi orang lain. Mari kita rubah cara pikir kita. Mari kita rubah pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata semua yang baik, semua yang berkenan, semua yang patut didengar, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan mau supaya kita memikirkan Kristus. Mari kita pikirkan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Karena itu baik untuk kita pikirkan. Mari ingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia mengangkat kita dari kegelapan. Dia menjangkau kita dari tempat yang maha tinggi. Saudara, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi setiap kita orang percaya. Di tengah-tengah segala kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini, kita perlu mengerti bahwa yang kita perlukan adalah penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah masa-masa ini, dan kita bisa menjaga diri kita supaya kita tidak terseret dengan rasa iri kepada orang-orang fasik yang berhasil dalam kehidupan mereka. Karena saudara, kita harus mengerti bahwa bukti dari penyertaan Tuhan itu bukan selalu ada keberhasilan. Nah, ini penting untuk kita pahami. Bukti dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan dilihat dari selalu berhasil, ya. Memang betul, itu juga salah satu indikasi. Tapi ketika kita melihat kehidupan, contohnya seperti Rasul Paulus dan para rasul yang lain di dalam perjanjian baru yang memberitakan Injil, saudara melihat bagaimana mereka menghadapi penjara, mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi banyak kesulitan dalam hidup mereka. Atau kita melihat cerita dari bapak-bapak gereja, dari hamba-hamba Tuhan besar, bagaimana mereka menghadapi persoalan demi persoalan, bagaimana pelayanan mereka dihambat di sana dan di sini. Tapi di tengah-tengah semua pergumulan itu, karena mereka disertai oleh Tuhan, maka selalu ada penghiburan, selalu ada kekuatan. Itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan. Karena selama kita tinggal di dunia, saudara, selalu akan ada tantangan, selalu akan ada persoalan, dan belum tentu kita selalu menang menghadapi semua itu. Kita harus jujur bahwa ada banyak kali kita kedapatan gagal dalam peperangan. Kita kedapatan belum berhasil mengalahkan struggle di depan kita. Tapi dalam situasi-situasi itu, kita selalu melihat pernyataan Tuhan. Kita selalu melihat pertolongan Tuhan. Kita selalu melihat pembelaan Tuhan. Kita selalu melihat penghiburan Tuhan. Sehingga Tuhan mengajarkan kita bahwa yang penting itu bukan kemenangan-kemenangan lagi yang penting. Tapi kita bisa melihat tangan Tuhan, itulah kemenangan buat kita. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah penderitaan kita. Kita bisa melihat kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan untuk bisa kita terima. Itu ada bagi kita. Di tengah sakit penyakit kita, di tengah pergumulan-pergumulan kita dalam keluarga, kita bisa melihat selalu ada penghiburan, selalu ada pertolongan dari Tuhan. That's powerful. Itu luar biasa. Nah, saudara, jangan iri kepada orang fasik. Kalau hari ini mungkin kita belum menerima apa yang kita doakan, hari ini kita belum mendapatkan seperti yang kita mau, saudara sadarilah bahwa kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita, bahwa rencananya selalu baik bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan, kasih setiamu, anugerahmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau. Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun kami berada. Biar kami menerima sesuatu dari Engkau pagi hari ini. Kami dikuatkan, kami dibangkitkan. Dan Tuhan, supaya setiap kami bisa menerima Tuhan segala yang baik dari Engkau. Terutama Tuhan, dalam cara pandang kami terhadap Engkau. Supaya kami tidak iri kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, tapi kami terus memandang Engkau sebagai satu-satunya jawaban yang kami perlukan dalam kehidupan kami.
tolong umat-Mu, berkati umat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.